Vitamin K for your soul, it's Skin Soul. Welcome back to my channel. So hari ini aku mau jelasin brand-brand sunscreen yang udah pernah aku pakai. Jadi kali pertamanya aku bikin video tentang skincare. Seberapa penting sih kalian tuh pakai sunscreen? Ya, dan jawabannya adalah sunscreen itu paling base dan paling penting banget. Kenapa? Karena percuma kalau kalian udah pakai skincare macam-macam, tapi protectionnya dari sunscreen itu nggak ada sama sekali. Sinar UV dari matahari itu sangat damaging our skin. Jadi kayak bikin kulit kita gampang keriput gitu, terus kayak lebih cepat ada flek-flek hitam, aging, segala macam, bikin kulit kita tuh kalau habis jerawatan langsung hitam-hitam dan berbekas. Itu juga karena paparan sinar matahari. Jadi penting banget ya gengs, kalian harus banget pakai sunscreen. Aku bakal nge-review secara singkat kesan, walaupun ada beberapa yang kayak aku pakai terus-terusan, ada juga yang kayak cuma sekali dua kali, terus aku kayak aku nggak suka, kayak teksturnya terlalu gitu, jadi aku stop. Jadi pokoknya aku jelasin secara luas aja gitu. Jadi aku tuh punya masalah skin itu acne prone, jadi aku sensitive skin juga. Dan kalau misalnya lagi hormonnya lagi bandel banget, lagi memuncak banget, aku itu oily. Jadi serewel itu kulit. Ini aku nyaranin beberapa merek yang emang nggak bikin kulit aku makin ngamuk, karena kulit aku sendiri tuh udah sensitif banget dan susah banget, kayak nggak bisa sembarangan pakai skincare macam-macam gitu. Aku bakal jelasin dari yang paling nggak aku suka teksturnya. Ada L'Oreal UV Perfect Matte and Fresh yang ini. Ini yang versi kecilnya sih. Jadi kalau kamu ketemu di minimarket itu ada yang versi kecilnya. Versi gedenya tuh sekitar 80-an ribu, waktu itu aku beli. Dan ya aku nggak suka banget sama teksturnya. Kenapa? Dia bilang matte, tapi menurut aku itu kayak nggak matte. Dia tuh bikin kayak apa sih, cellulose, apa sih, kayak peels. Jadi kayak kalau misalnya abis pakai ini terus aku pakai makeup, entah kenapa makeupnya tuh jadi kayak geser dan jadi kayak ngelupas gimana sih. Dia itu warnanya juga agak kuning sedikit, dia kayak ivory. Kelihatannya sih kayak, aku nggak tahu ya apa formulanya udah beda sama yang sekarang. Kalau yang dulu tuh, yang pas aku beli full size, itu nggak enak banget. Aku ada 3 varian sih. Ini kan yang biru, yang untuk biru hijau untuk yang oily skin. Setahu aku ada 2 lagi dan aku belum coba yang lainnya. Mungkin yang lain works, tapi aku nggak tahu karena ini yang disaranin untuk kulit oil. Acne UV Tint, aku udah habis sih. Aku pernah sempat beli satu botol, dan itu dia emang sunscreen 30 SPF, tapi ada tint dia, jadi dia berwarna gitu. Terus teksturnya tuh kayak runny, watery gitu emang. Cuma nggak tahu kenapa setelah aku apply, ya enak aja sih. Cuma kayak jadi lebih sering ngeliat hidung aku tuh banyak komedonya gitu. Aku sukanya dia emang ada, nggak ada coverage, cuma ada even out our skin tone secara instan, bikin komedoan. Terus ada vitamin A. Oke, ada vitamin A yang lebih clogging lagi untuk kulit yang acne prone. Tapi overall ya aku nggak gitu suka sih. Sunscreen yang paling gampang banget ditemuin yaitu Emina Sun Protection. Ini paling murah nggak ya? Pokoknya dia nggak sampai 30 ribuan deh kalau nggak salah ya kan. Terus dia gampang banget ditemuin, kayak drugstore, minimarket, kayaknya selalu ada sih. Dan remaja-remaja termasuk adik aku juga pakainya yang ini. Cuma aku nggak suka dia itu selain pastinya fragrance ya. Ini kecium banget kalau misalnya kalian pakai. Itu tuh baunya nggak enak gitu. Aku tuh nggak suka, kayak kayak artificial banget gitu. Terus juga teksturnya entah kenapa, nih dia warnanya agak ivory, jadi dia nggak pure putih gitu, dia agak ivory, itu kuningan. Terus entah kenapa makeup aku nggak nempel juga di pakein base ini untuk sebelum makeup. Jadi waktu itu aku pernah ke event
gitu di luar ruangan, yang which is pasti kayak cepet keringetan, cepet cracking, creasing. Dan aku pakai ini bener-bener kelihatan banget crackingnya, kayak entah kenapa pori-porinya jadi jelas banget. Sisternya Aminah itu Wardah. Aminah tuh emang buat yang lebih teenager, lebih yang cute image gitu, sedangkan Wardah yang lebih agak dewasa sedikit. Yang Wardah yang pertama aku mau review, aku udah nggak pakai lagi, tapi yang gel sunscreen. Kita pemilik kulit acne prone skin pasti nyari yang lebih teksturnya gel, yang watery. Gel sunscreen ini sayangnya aja ada vitamin A. Jadi pertama kali aku pakai ini, aku bawa ke, waktu itu aku masih sering konsul ya ke dokter kulit. Udah jarang sih pakai obat dokter waktu itu, tapi aku konsul ke dokter aku. Dia dokter kulit, literally emang di klinik biasa gitu, jadi bukan dermatologist, jadi SPKK ya. Itu dia ngasih tahu kalau sunscreen aku yang Wardah ini ada vitamin A nya dan bakalan clogging pores aku banget. Cari sunscreen yang lain aja coba gitu. Terus ya udah, akhirnya aku stop pakai itu karena dokter bilang kayak gitu. Tapi padahal aku suka banget sih sama teksturnya. Dia tuh ada soothing ingredients, gak tau ya, kayak adem aja gitu pas di apply. Terus nggak white cast juga. Terus apa ya, nggak bikin breakout banget sih. Cuma mungkin kalau misalnya kita nggak deep cleansing atau double cleansing, mungkin dia lebih bikin komedo dan jerawat kali ya. Jadi aku disaranin buat stop pakai itu. Makeup aku juga nyatu gitu. Bulan-bulan lalu, belum lama ngeluarin yang baru, Wardah UV Shield. Warnanya sama kayak kuku aku. Ini jadi kalau yang gel yang sebelumnya itu dia cuma 30 SPF, kalau yang ini 50. Jadi lebih mantul. Apalagi kalau kalian yang udah perawatan pakai retinol, terus yang kayak bahan-bahan aktif gitu ya, yang butuh protection lebih, kayaknya kalau nggak pakai yang 50 tuh kayak kurang protect gitu kan. Aku ngeliatnya kayak mari kita coba. Aku sukanya ini, kata dia 0% alkohol. Sebenarnya nggak 0%. Brand-brand kayak gini suka bikin gimmick yang kayak enggak, kita nggak punya alkohol, padahal tuh ada alkoholnya. Tapi alkoholnya itu masih dalam taraf yang bisa ditolerir atau enggak gitu. Aku nggak pinter kimia ya, dulu aku juga nggak masuk IPA dan aku meremet kimia, jadi I'm sorry kalau misalnya aku salah, tolong dikoreksi. Tapi setahu aku, dan harusnya sih, kayak alkohol itu kan banyak turunannya ya, maksudnya kayak ada alkohol denat, ada stearyl alkohol, ada segala macem, aku lupa. Tapi pokoknya itu benhanyl alkohol gitu, dan etanol juga termasuk alkohol kan. Di sini masih ada alkohol yang kayak aku lupa sih, mungkin harus di searching lagi. Aku taruh sini nama alkoholnya, cuma maksudnya nggak ada yang pure alkohol. Dibilang bahaya, nggak bahaya sih. Kalau ada temen aku yang literally bener-bener nelan mentah-mentah kayak, kan nggak bagus alkohol, gue nggak mau alkohol yang ada alkohol. Dan sebenarnya alkohol sendiri yang dalam skincare itu masih aman, cuma di beberapa kulit yang sensitif itu kayak dia bisa kayak rashes, kayak ada kemerahan, atau dia ngerasa jadi makin kering itu karena ada alkohol. Jadi emang untuk beberapa kulit yang sensitif banget, alkohol tuh dihindari. Tapi bukan berarti kalau misalnya ada alkohol tuh berbahaya, enggak lah. Buktinya dia juga udah dapet BPOM gitu. Udah ditekan sedikit aja keluarnya tuh banyak banget. Malesnya tuh kayak gini sih. Terus ini water refill, dia klaim kayak gitu. Emang sih ini spread evenly, jadi bener-bener kayak enak aja sih sebenarnya. Cuma menurut aku dia terlalu dia kan moisture lock, jadi untuk kulit yang oily agak greasy. Kamu punya kulit yang lebih cenderung ke kering gitu, aku rekomend sih ini Skin Aqua. Sayangnya aku belum pernah nyobain, dia ada 2 lagi deh kalau nggak salah. Yang satu juga ada yang gel yang hijau kalau nggak salah gel, tapi aku yang familiar sih, yang familiar dan dipakai banyak orang kan yang ini, yang milk juga dipakai di badan. Menurut aku dia kan teksturnya nggak creamy, milk, literally kayak milk, kayak susu cair gitu. Jadi dia cair, runny, watery, spread evenly. Terus dia juga ada vitamin B nya, which is niacinamide, dan bagus buat
even out the skin tone. Tapi again ini ada vitamin E nya dan jelas banget tertulis di sini, jadi ini rentan untuk pore clogging. Kulit acne prone mungkin agak bikin komedo dan makin bikin breakout, jadi mungkin dihindari gitu. Atau make sure you clean your face well, kayak double cleansing, pakai cleansing balm or cleansing oil, mungkin bisa menghindari resiko sedikit. Aku malah lebih suka di badan. Ini punya nyokap aku sih, nyokap aku suka banget pakai ini karena mungkin menurut dia tuh dia kayak cocok di kulit yang agak udah wrinkly, yang udah tua gitu kan. Yang ada parfumnya, dan aku bilang sih ini lebih cocok buat kulit yang kering karena hyaluronic acidnya juga bikin moisture lock ya, kayak tadi Wardah yang ini. RH21 Acne Care Lab Sun Friendly. Ini aku udah pernah pakai cuma kayak beberapa kali karena teksturnya bener-bener nggak bikin makeup aku nempel. Masih ada alkohol, bener-bener yang alkohol ya. Jadi aku kan pernah ngetes, jadi aku ngetes itu aku campur foundation aku sama sunscreen, terus aku usap-usap bareng di mix gitu kan. Nah si RH ini entah kenapa jadi kayak misah gitu, malah jadi kayak aneh gitu teksturnya. Jadi aku kayak mungkin karena kayak gitu jadinya apa ya, tekstur dari si RH21 ini kayak nggak cocok di makeup aku. Ini Street Intensive Triple Care Sunscreen. Ini salah satu sunscreen Korea yang murah, yang under 100, bahkan aku beli kayaknya nggak sampai 50 atau 40-an. Aku main asal ngambil aja, kayak aduh aku sunscreen aku habis, aku beli aja deh gitu, check out gitu di Tokped. Terus ternyata dia itu karena intensive triple gitu kan, dia itu ternyata waterproof. Jadi oh my god, itu kerasa banget, berat banget di muka, dan white castnya dikit pakai topeng. Ya udahlah, soalnya makeup aku juga nempel di situ, tapi kayak bener-bener bikin kulit aku jadi nggak natural. Mungkin kalau untuk pergi yang kayak ke pantai gitu, atau kayak bener-bener kalian yang sering banget terpapar sinar matahari tuh pakai aja sih. Parasol Sunscreen Gel. Ini yang pakai itu bukan aku, yang pakai pacar aku. Juga dia gel, dia SPF-nya, inget ya, SPF tuh nggak berarti kayak makin gede makin bagus. Tetap sesuaiin aja sama kebutuhan kalian gitu. Kalau emang kalian sering terpapar gitu deket jendela atau sering keluar gitu yang kena matahari langsung, emang harus yang lebih gede. Apalagi kalian juga yang pakai skincare yang udah banyak banget active ingredients ya. Kalau aku kan, aku paling pakai niacinamide, peeling juga cuma PHA. Jadi menurut aku sunscreen yang ya nggak terlalu gede SPF-nya tuh kayak masih aman di kulit aku. Kalau Parasol ini menurut aku gentle, dia watery, enggak runny sih, watery, bisa di apply dengan gampang, blendable kalau pakai makeup, terus juga soothing. Aku susah banget sih nyari ingredients listnya, jujur, Parasol ini, dan dia sendiri juga susah dicari kalau nggak kalian ke apotik dan online gitu. Jadi aku kebetulan ngeliat kok kayaknya menarik ya, ini kayak Parasol ini setahu aku sering direkomendasiin juga sama SPKK gitu kan. Cowok aku juga suka banget karena teksturnya tuh ringan banget, tapi kekurangannya itu cuma satu, katanya tubnya tuh bikin kita suka kebanyakan mencetnya gitu. Dari harga dan tekstur aku sih suka aja sih. Aku bakal coba mungkin next time kalau misalnya sunscreen favorit aku nih, yang the last one itu bener-bener discontinue. Tapi aku akan ngeblame dia kalau misalnya sampai discontinue, karena itu aku suka banget. Karena ini udah susah banget nyarinya, jadi aku kemarin langsung aja yang kelas one. Kemarin aku langsung beli 2. Ini dari Latu Lip Sunscreen Gel. Dia ada yang creamnya, cuma aku lebih suka gel karena aku acne prone. Jadi aku langsung borong, tau gak, kayak susah banget karena di dandan deket rumah aku juga udah nggak ada. Terus aku cari online itu juga udah susah, kayak tinggal yang di daerah gitu loh. Please Latu Lip, kalau misalnya
kalian lihat video aku, jangan discontinue karena ini aku suka banget. Cuma dia masih ada paraben, tapi sisanya dia sangat soothing. Aku suka pas nge-apply itu dia kayak ada efek-efek dingin gitu ya, sama kayak Wardah, sama kayak Parasol. Wardah yang gel ya, dia juga ada green tea-nya, mungkin karena itu juga. Oh yang nggak ada sama sekali perfume fragrance, baik yang artificial maupun kayak peel. Soalnya tadi aku ada satu yang masih ada ingredients lemon peels, mungkin kalau kalian yang alergi dihindarin aja. Oh ya nggak ada alkohol sama sekali, ya minimalis lah gitu. Jadi aku suka banget dan aku repurchase berapa kali pun aku bakal repurchase. Aku orangnya pelit dan aku sudah menghabiskan banyak uang untuk kayak serum, moisturizer. Jadi kayak bisa nggak sih aku mengurangi budget di sunscreen gitu. Dan voila, ada ini dan aku suka banget. Walaupun SPF-nya cuma 17, kayak beda dikit sama Parasol cuma 15 tau aku, atau 17 juga, kayak segituan lah. Tapi nggak masalah karena aku kerjanya di yang jarang banget kena matahari, literally di basement. Dan iya ketutup banget sih, jadi aku mikir kayak, terus pas pulang juga pas udah nggak ada matahari banget kan, kayak sore gitu, jadi kayak ya udahlah gitu. Oh ini yang aku proof banget, please kalian harus coba mungkin, karena walaupun ini underrated dan susah dicari, tapi ini worth sih. Dan harganya juga kalau di online nggak sampai 30.000, tapi kalau di counter juga cuma kayak 35, nggak sampai 40 gitu. Kayak kalian bisa coba-coba sendiri dari trial and error. Pokoknya kalau misalnya udah semingguan kalian pakai kayak nggak cocok, udahlah ganti aja. Mungkin kalau ada reaksi segala macamnya. Ya itu aja, jangan lupa pakai sunscreen walaupun lagi mendung kayak gini aja. Aku pakai base-nya, pakai La Tulip dulu gitu, skincare, sun protection, terus makeup base, kayak aku pakai DD cream hari ini. Dan gitu deh. Aku mau compare konsistensinya dari paling kiri sampai paling kanan. Nah bisa kalian lihat sendiri, yang paling cair itu ada milknya si Skin Aqua. Terus yang paling padat ada dari L'Oreal. Dan yang terakhir itu yang paling aku suka konsistensinya. Lihat deh, bagus banget. Oke, pokoknya thank you for watching. Kalau kalian ada pertanyaan seputar skincare, sunscreen, comment di bawah. And jangan lupa subscribe, like, and share. See you next time.